Assalamualaikum, halo Sobat RK, jumpa lagi dengan Kak RK. Kali ini kita akan membuat robot like follower atau robot pengikut cahaya. Di sini diperagakan dengan menggunakan senter flash kamera ya. Dari HP terdapat dua sensor kanan dan kiri, yaitu untuk mengendalikan roda kanan dan roda kiri. Untuk lebih jelasnya, simak videonya sampai habis. Jangan lupa untuk subscribe ya. Oke, baik, ini adalah kitnya atau yang akan kita dapatkan apabila kita membeli kit robot like follower. Di dalamnya terdapat beberapa bagian, yaitu akrilik ya. Ini akrilik sasis utama seperti ini, ada keterangannya. Kemudian ada panduan ya, panduan perakitannya. Ada gambar rangkaiannya juga dan list komponen yang digunakan. Kemudian kita buka lagi, ada gearbox, motor gearbox untuk menggerakkan roda. Ada dua buah, sudah dilengkapi dengan kabel jumper. Lalu kita ambil lagi ini kabel tis ya, untuk merekatkan atau memasang gearboxnya pada sasis. Kemudian ada dua buah roda untuk penyangga roda belakang. Kemudian tempat baterai A2 isi 4. Jadi untuk baterainya kita menggunakan A2, sudah dilengkapi soket ya tempat baterainya. Oke, kemudian roda depan. Nah, ini roda depannya dari akrilik ya. Nah, kalau kita beli nanti belum terpasang sponnya atau apa ya, pelindungnya biar atau bannya roda ya itu. Akriliknya bisa putih atau bening. Kemudian ini adalah kontrolernya. Nah, seperti ini kontrolernya. Sudah ada sensor ya, saklar, lampu LED, soket dan lain sebagainya. Nah, seperti ini. Ada dua buah sensor fotodiode. Kemudian VR itu untuk mengatur kepekaan sensornya. Oke, ada lagi ya, masih ada lagi, yaitu double tip untuk memasang mesin atau kontrolernya, sama pipet ini untuk sebagai asnya roda belakang. Nah, ini jadi pemasangannya nanti diberi lem tembak, jadi kita butuh bantuan lem tembak untuk memasangnya. Oke, langsung aja ya. Kita pada perakitannya kita butuhkan lem tembak. Nah, ini kita cek dulu di dalam buku panduannya, ada langkah-langkahnya, atau mau langsung saja bisa. Di situ juga ada rangkaiannya ya, rangkaian pada kontrolernya seperti apa. Oke, yang kita rangkai dulu adalah bagian sasis. Di situ ada keterangan pemasangan gearbox motor. Pada gearbox sudah ada double tip ya, untuk merekatkan sementara biar tidak goyang. Kita pasang di bagian bawah. Nah, itu kertas pada sasis bisa dicopot nanti ketika sudah selesai merakit. Jadi warna sasisnya adalah putih
putih susu ya, atau putih solid. Nah, pemasangannya seperti ini. Nah, kita copot dulu double tipnya agar mudah. Bagian kabel ada di dalam biar kelihatan rapi. Nah, seperti ini. Baik, kita pasangkan. Oke. Untuk posisinya kanan dan kiri harus seimbang atau lurus ya pada porosnya. Nah, kita sesuaikan dulu agar nanti kabel tisnya bisa terpasang sempurna. Nah, jadi dua lubang itu digunakan untuk pemasangan kabel tis atau pengikatnya ya. Kalau tidak ada double tip bisa pakai lem tembak juga bisa, tapi ini sudah disediakan, jadi gampang sekali. Kalian pasti bisa merakitnya. Nah, seperti ini. Jadi kita luruskan antara kanan dan kiri ya, posisi kabel ada di bagian dalam. Nah, baru kita pasang kabel tisnya. Oke, kita pasang seperti ini, dirapikan ya sesuai kreativitas masing-masing. Kalau saya ini penguncinya ada di bagian dalam, jadi tidak mengganggu pergerakan roda. Kemudian kalau sudah, nanti kita tinggal potong aja ya sesuai sesuai bentuk. Jadi sisa dari kabel tisnya nanti dipotong biar lebih rapi. Nah, seperti ini. Ini masih belum dipotong ya, karena sebagai contoh. Nah, seperti ini. Kita pasang satu lagi kabel tisnya. Masing-masing setiap gearbox ada dua. Oke, satu lagi untuk yang bagian kanan. Nah, jadi gearbox ini nanti ada di posisi bawah ya, bagian bawah pada sasis. Jadi bukan di atasnya sasis ya. Kita memasang merangkainya seperti ini, tapi nanti setelah selesai gearbox ini berada di bagian bawah sasis. Oke, seperti ini. Kita rapikan, luruskan dengan kanan, bagian kanan dan kiri. Oke, kemudian tinggal kita potong aja sisa dari kabel tisnya. Lalu kemudian kita pasang rodanya ya. Oke, setelah ini sudah, kita pasang rodanya. Kita panaskan lem tembaknya, jadi sewaktu-waktu kita butuhkan sudah siap. Nah, kita pasang rodanya dulu. Nah, ini nanti kita lem kalau memang masih copot ya, kita lem pakai lem tembak biar lebih kuat. Jadi fungsi dari spon ini adalah sebagai ban biar tidak licin ya ketika di media. Nah, tinggal kita pasang. Oh ya, untuk posisi dari bautnya yang rata atau ujung dari baut ada di dalam ya, biar tidak mengganggu pada saat berputar nanti. Nah, kita sesuaikan dulu posisi bentuk dari lubangnya, kemudian baru dipasang, kemudian dites ya, diputar-putar. Kalau tidak ada kendala berarti cukup, nggak usah terlalu dalam, yang penting pas ya. Oke, agak ditekan karena memang masih baru ya. Oke, dia dijamin rapat. Kemudian kita siapkan roda belakang sama pipet ya.
Nah, pipet ini diukur dulu, nanti kita pasang di bagian belakang yaitu roda bantu. Kita ukur dulu seberapa. Nah, tinggal kita gunting, cukup digunting. Kalau kepanjangan, kalau sudah pas tinggal pasang aja. Oke, cara pemasangannya kita masukkan dulu bagian rodanya ke penyangga, baru pipetnya kita pasangkan. Diberi lem dulu di bagian dalam biar lebih kuat. Nah, ada bagian lubang itu bisa kita gunakan sebagai tempat keluarnya kabel dari bawah ke bagian atas. Oke, lem tembaknya sudah panas ya. Nah, ini bagian dalam pipet kita isi dengan lem ya, lem tembak, biar rodanya nanti tidak copot. Nah, cukup sederhana, tinggal kita isi aja dengan lem tembak secukupnya ya. Lalu nanti dipasang seperti ini. Nah, seperti ini masangnya. Nah, cuma ini sebagai contoh ya, kita pasang ke ininya dulu, penyangganya dulu, baru pipetnya. Nah, hati-hati kan kita mau masang roda jadi seperti ini. Nah, ini baru benar. Oke, kemudian di sisi seberangnya juga sama, kita isi dengan lem tembak. Ntar saya fokuskan dulu. Oke, sudah fokus. Nah, tinggal diisi, nggak usah banyak-banyak, sedikit, seperlunya aja, secukupnya. Baru kita pasang rodanya. Oke, cukup sederhana ya, semua pasti bisa merakit robot ini. Oke, nah, ini sudah sasisnya otomatis dia apa ya, center ya antara kanan dan kiri. Nah, seperti ini. Karena ini roda bantu, jadi yang bergerak adalah roda depan, di belakang ini roda bantu. Nah, seperti ini. Lalu kita pasang tempat baterai ya, ada double tipnya juga di bagian belakang kita pasangnya. Dan terakhir mesin kontrolernya. Setelah disolder ya, untuk solderannya mengikuti dari panduan dan gambar pada PCB. Di PCB-nya sudah ada tata letak komponennya, tinggal kita ikuti aja, jangan sampai kebalik plus minusnya, baru kita pasang. Nah, untuk double tipnya ini kita pasang di bawah controller ya, kemudian dipasang ke sasis utama. Itu yang coklat kertasnya ini bisa kita lepas dulu biar lebih rapi, karena ini sebagai contoh aja ya, tidak dilepas. Kalau punya kalian nanti silahkan kertasnya ini dilepas, warnanya akan putih solid. Oke, kalau sudah semua terpasang tinggal kita rakit ya, soket-soketnya kita pasang. Untuk baterai ya, ada plus minusnya, bagian kanan plus atau kabel merah, nah, seperti ini, dan bagian kiri kabel hitam. Kemudian motor kiri ke soket kiri, motor kanan ke soket kanan. Nah, nanti umpama kebalik, ada roda yang berputar mundur, tinggal kita tukar aja ya, posisi dari soketnya ini kita balik. Nah, cukup sederhana, kalian pasti bisa mengerjakannya dan gampang. Robotnya ini sangat sederhana, tapi sudah menggunakan sensor ya. Oke, robotnya sederhana tapi sudah menggunakan sensor dan harganya cukup terjangkau. Kalian bisa cek linknya di deskripsi nanti. Saatnya kita uji coba ya,
kita pasang baterainya dulu. Sebentar, saya cari baterainya dulu. Nah, ini saya dapat 4 baterai. Kalau pengen lebih kenceng nanti pakai baterai yang speknya tinggi ya, seperti ya tahu sendirilah ya, tidak usah sebut merek. Oke, ini nah seperti ini. Oke, tinggal kita nyalakan saklarnya. Nah, belum berputar ya, karena harus menggunakan sensor, dan kita setting dulu VR-nya atau trimpodnya. Oke, ini kita putar. Untuk pemutaran trimpod atau VR ini ada maksimal minimalnya, jadi hati-hati. Nah, kita setting sampai dia berputar. Nah, ini ya, jadi ini sudah maksimal sampai berputar. Oke, ini nanti copot, saya perbaiki dulu ini bagian rodanya, sama yang kiri juga seperti itu. Kalau posisi roda sudah benar ya, berputar ke depan, nah, makanya sudah benar. Oke, ini ya, kalau gelap dia mati atau tidak ada cahaya dia mati. Ini karena di tempat saya cukup terang cahaya mataharinya. Nah, jadi dia sudah langsung menyala. Kalian setting seperti ini juga bisa ya, karena cahaya mataharinya cukup terang. Ketika saya tutup, robotnya mati ya, karena tidak terdapat cahaya. Bisa juga kita tutup sensornya ini dengan lakban hitam atau selongsong kabel ya, jadi dia biar fokus ke depan. Nah, ini kalau misalkan kebalik, nah ini diperagakan apabila rodanya mundur. Nah, misalkan seperti ini, rodanya bergerak mundur. Nah ya, putarannya mundur. Gampang sekali, cukup kita balik atau tukar saja soketnya kiri ke kanan, dibalik ya, ditukar posisinya aja, tapi masih di tempat yang sama. Oke, sudah maju semua ya. Kalau sudah maju berarti sudah berhasil. Tinggal kita tes di lapangan, kita uji coba. Baik, kita coba nyalakan ini dulu senternya, karena saya nggak ada senter, adanya ini pakai HP. Dia akan mengikuti dari pergerakan senter. Oke, ini masih ada kendala, mungkin cahaya matahari. Kalian bisa setting di indoor aja, di dalam. Oke, dengan memutar VR ya, di situ ada LED indikator ya. Ketika kita putar ada LED indikator, jadi apabila sensor mengenai cahaya senter, maka LED indikator akan menyala ya, tidak terlalu terang, tapi sebagai indikator aja, atau sebaliknya ya. Kita settingnya seperti ini. Kalau sudah maksimal, diputar kembali ke arah sebaliknya. Nah, seperti ini ya. Oke, ini kurang kenceng karena bagian bawahnya masih ada kabel tis ya, jadi dia ngepot. Kita coba di indoor ya, ini di outdoor. Nah, ini di indoor. Nah, bisa terlihat tuh ada indikator. Kita nyalakan. Oke, indikatornya mati ketika kita center ya. Bisa diperhatikan LED-nya menyala, tapi tidak terlalu terang indikatornya. Oke, center. Oke, ini senternya. Nah, itu bisa dilihat LED indikatornya, kan nggak kelihatan ya. Nah, itu nyala, itu kuning, hijau ya, kuning ke hijau-hijauan. Nah, itu ketika kita center dua-duanya, maka akan berputar. Kalau satu, maka dia akan hanya satu, yang kiri atau yang kanan. Nah, seperti itu sistem kerjanya. Tinggal kita setting di bagian sensor. Yang jelas jangan sampai kebalik pemasangan komponennya, diperhatikan kembali plus minusnya ya, jadi robotnya akan berfungsi dengan maksimal.
mengikuti cahaya. Kalau kita pakai senter dari jarak jauh dia akan mengikuti ya, karena ini pakai lampu flashnya HP, dia menyebar tidak fokus, jadi harus dekat ini ke HP. Tinggal setting seperti ini. Oke, cukup sekian ya mungkin untuk perakitannya. Jika ada yang ingin ditanyakan silahkan tulis di komentar. Untuk pembeliannya ada di deskripsi linknya. Oke, semoga bermanfaat. Salam robotika. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.